Ledakan tabung gas LPG 12 kg menggegerkan warga di Jalan Ratu Sianung, Lorong Nepos, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang pada Sabtu 31 Januari 2026. Akibat peristiwa ini, dua orang yang merupakan majikan dan juga asisten rumah tangga meninggal dunia akibat luka yang dialami. Insiden ledakan juga turut melukai sejumlah orang yang ada di lokasi kejadian. Selengkapnya mengenai peristiwa ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Rahmat Kurniawan. Selamat sore, Rahmat. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi insiden ledakan gas di Palembang yang menewaskan dua orang ini? Baik, terima kasih Siska. Jadi dapat saya laporkan peristiwa ledakan tabung gas LPG 12 kg yang terjadi pada hari Sabtu siang kemarin, terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, di mana pada saat kejadian pemilik rumah yang bernama Dimas Dewi Rohayati sedang memasak bersama anggota keluarganya dan juga tetangga untuk persiapan sedekah ruahan menyambut bulan suci Ramadan. Pada saat itu korban bersama keluarganya yang lain berada di dalam melakukan aktivitas masak tersebut. Kemudian situasi yang normal tampak di depan dari rumah tiba-tiba menjadi muncul api besar dan suara ledakan yang begitu keras, sehingga mengakibatkan korban dan juga sejumlah orang yang lain yang ada di dalam rumah tersebut turut menjadi korban ledakan sehingga mengalami luka bakar yang berkisar antara 20% hingga 80%. Setelah itu dari kejadian tersebut warga yang lain langsung menolong korban karena luka bakar dengan mengantarnya ke Rumah Sakit Pelabuhan Bombaru untuk mendapatkan penanganan medis. Dan informasi terakhir nahasnya istri dari pemilik rumah yang bernama Dewi Rohayati meninggal dunia, dan juga asisten rumah tangganya yakni yang bernama Murni. Begitu Siska kronologinya. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi korban tersebut, korban meninggal dan juga korban selamat lainnya? Terkait dengan korban selamat, apakah masih menjalani perawatan di rumah sakit, Rahmat? Ya, untuk korban meninggal mengalami luka bakar yang cukup banyak, kisaran itu informasi dari pihak kepolisian 70% hingga 80%. Sedangkan untuk korban lainnya itu masih dirawat saat ini, masih di Rumah Sakit Pelabuhan Bombaru, dan diantaranya itu juga ada uh, balita, dua orang balita yang juga mengalami luka bakar dan saat ini masih dirawat dan kondisinya sadar. Begitu. Baik, untuk korban luka sendiri ada berapa orang jumlahnya? Ya, total dengan korban yang meninggal peristiwa ini ada 9 korban, yang dimana 9 korbannya dua orang yang meninggal dan 7 lainnya itu masih dirawat di rumah sakit dan dalam keadaan sadar. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Bombaru. Begitu. Baik, selain korban jiwa dan juga korban luka, apalagi dampak yang ditimbulkan dari ledakan gas 12 kg tersebut, Rahmat? Ya, dampaknya sungguh menyedihkan untuk terutama keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah ya. Terutama tadi kami lihat juga sempat suami dari almarhumah tampak menangis dan di dibantu warga dan untuk berjalan ke musala terdekat setelah jenazah almarhumah disolatkan di rumah duka. Dan setelah disolatkan di rumah duka dan juga di musola, jenazah korban dikebumikan di pemakaman Bombaru. Akibat peristiwa ini juga masyarakat dan juga tetangga sekitar merasa kehilangan korban karena dikenal baik dan juga ramah di kalangan lingkungan tetangga seperti itu. Lalu apa dampak kerusakan yang ditimbulkan, Rahmat? Dari pantauan kami, ledakan yang terjadi, yang sebagian besar itu yang habis terutama di bagian plafon, dan juga di kaca jendela bagian depan ya. Tadi kami lihat kaca jendela itu dari depan itu berserakan seperti yang ada di rekaman CCTV kejadian itu. Begitu api muncul, kaca jendela itu langsung terhempas keluar, dan di dalam itu untuk bangunannya
bangunan batu, tapi yang habis itu adalah plafon yang rata-rata terbuat dari kayu. Dan juga di rumah yang terjadi ledakan ini sudah dipasangi garis polisi oleh pihak kepolisian begitu. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Sumsel Rahmat Kurniawan melaporkan terkait insiden ledakan gas 12 kg di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Berapa Kak? Jam 2, sekitar jam 2. Itu tiba-tiba meledak Kak? Ada tahu juga itu dia. Ya, Kami itu juga kabar Pak ya. info yang cerita dari Wong cak apa Kak? Mau mana Kak? Infonya dia itu jam 2 itu ngadoi ruahan. Setelah sudah masak, sekitar jam 15 asar dia itu, memang ada kebocoran, tapi tuan rumah tidak boleh hirau tapi sudah dipesani semua almarhumah ini. Nah, sekitar jam 5 lewat itu meledak. Tiba-tiba api itu tuan rumah ngecek kompor karena posisi udara yang dalam rumah itu sudah latih lagi gas kalau isinya sudah itu menurut informasi. Seluruh korban ada total 9 orang dibawa ke pelabuhan Galuh. Yang meninggal kemarin Sito ditambah semalam Sito, jadi korban sampai sekarang 20. Yang tersisa kritis sisa 7 pelabuhan. Ini dibawa ke mana Kak? Sekarang kita almarhum nak dibawa ke kuburan Coca-Cola, dibawa ke Buruk, tapi disolatkan di sekolah sama warga. Lupa di mana Pak ya? Almarhum ini. Kalau ini 80% itu keluarga habis. Korban habis kan? 80% habis. Almarhum ini di sana lagi apa Kak? Bantu Almarhum ini memang pegawai di sana sebagai asisten rumah tangga. Dia membantu hari-harinya, dia nyuci, masak di situ dalam. Kebetulan yang rumah itu kan berdua, kakak anak. Dia bilang ngurus. Anak sudah naas ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.